Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, ini ada Buya Pahet sama Buya Adam ini. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah bil Alhamdulillah khair khair, Buya, Buya khair. Fajri. Masya Alhamdulillah bil khair. Allah. Jadi ini Ana ada topik menarik untuk kita bahas nih Buya. Jadi kan sekarang kita belajar tentang sejarah filologi gitu kan. Sudah sama-sama Iya. kita ketahui kalau filologi itu kajian tentang manuskrip atau naskah kuno. Jadi dalam dunia Arab juga dikenal kayak filologi gitu Buya, tapi istilahnya itu tahqiq an-nusus. Mungkin Buya sekalian udah kenal dengan tahqiq an-nusus ini, udah pernah baca mungkin. Jadi kesempatan kali ini Ana ingin mengajak Buya diskusi tentang tahqiq an-nusus ini Buya. Jadi awalnya kita diskusi tentang apa itu tahqiq an-nusus. Silahkan kepada Buya yang mau berpendapat. Izin Buya Fajri. Jadi begini Buya Fajri, menurut saya sendiri, sependek pengetahuan saya apa yang saya baca, tahqiq an-nusus itu adalah ilmu untuk mengetahui hakikat atau mengkonfirmasi suatu tulisan Arab. Jadi dilihat dari apa itu filologi. Filologi adalah kajian tentang manuskrip atau naskah. Jadi menurut Anda dalam sejarah Islam kaitannya dengan filologi ini dimulai ketika diturunkannya Al-Quran. Kan pada awalnya Al-Quran berbentuk naskah. Ada yang ditulis di atas batu, ditulis di atas kayu, di atas tulang benulang maupun di pelepah kurma, yang mana kemudian akhirnya dikumpulkan dan disalin ke dalam kertas. Maka disinilah mulainya tahqiq an-nusus ini Buya. Oh gitu Buya. Jadi pemindahan dari kayu, tulisan dari kayu, dari batu ke kertas. Jadi itu yang dinamakan tahqiq an-nusus gitu ya. Mungkin begitu Buya. Masya Allah. Terus kemudian kalau sejarah tahqiq an-nusus ini gimana sih Buya? Kalau menurut Buya Pahet gimana sejarah tahqiq an-nusus ini? Bismillah. Menurut saya Buya, berbicara tentang perkembangan tahqiq an-nusus di Timur Tengah, yang mana pada dahulu kalanya kita telah mengetahui bahwasanya bangsa Yunani itu telah lama menanamkan kebudayaan mereka di sana. Dengan tanamnya kebudayaan mereka, negara-negara Timur Tengah mendapatkan ide filsafat dan ilmu eksakta yang mereka dapati dari bangsa Yunani yang telah lama menanamkan kebudayaannya. Yang mana lamanya itu dari semenjak zaman Iskandar Zulkarnain. Yang telah menanamkan budayanya itu sampai ke Mesir, Syria, dan beberapa tempat lainnya. Iya. Setelah semenjak itu, negara-negara Timur Tengah itu telah mempunyai pusat pengetahuan, perguruan tinggi kayak gitu Bu ya. Iya. Seperti di Gaza, pusat oratori, di Beirut, bidang hukum, di Edessa, tentang kebudayaan Yunani. Jadi semenjak itu filsafat filologi itu atau yang disebut nusus semakin berkembang, dan yang paling berkembangnya atau bisa dibilang lebih maju itu terjadinya di zaman Bani Abbasiyah, yang mana pada waktu itu Bu ya terdapat orang penerjemah yang sangat terkenal. Mereka itu ialah Husta bin Luko, Hunain bin Ishaq, dan Al-Hubaisi. Yang mana Hunain bin Ishaq ini seorang penerjemah yang ahli dalam penerjemahan karena dia telah menguasai bahasa Arab, ada bahasa Yunani, ada bahasa Suryani atau bahasa Syria. Jadi dengan bakatnya ini Bu ya dalam penerjemahan, dia itu bisa menerjemahkan atau memisahkan mana yang sudah diterjemahkan dan ada yang belum diterjemahkan dan mendata semua buku-buku yang tidak diterjemahkannya. Begitu kira-kira Bu ya. Oh, gitu sejarahnya Bu ya. Jadi saya ingin bertanya Bu ya. Apa tuh Bu ya? Kira-kira apa sih Bu ya tujuan kita mempelajari tahqiq an-nusus ini Bu ya? Oh, Gitu Bu ya. ini.
Ini Ana ada sedikit tahu barangkali kan Buya Fajri sama Buya Adam ya. bisa memperjelas itu ya. Iya. Insya Allah, Jadi- insya Allah, insya Allah. Jadi menurut pendapat Ana nih Bu ya, ada Iya, Bu ya. beberapa guna tahqiq an-nusus ini. Jadi menurut Ana, guna kita mempelajari tahqiq an-nusus ini agar karya masa lampau yang masih mempunyai nilai-nilai yang masih relevan dalam kehidupan kita saat sekarang ini dapat kita realisasikan kembali gitu, dapat kita lakukan kembali, dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehingga ilmu itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, guna dari tahqiq an-nusus ini agar karya masa lampau yang masih dalam keadaan tidak dipahami atau kurang jelas gitu, dengan tahqiq an-nusus ini insya Allah nantinya karya-karya itu akan lebih jelas gitu, lebih dapat dipahami melalui kita melakukan tahqiq an-nusus gitu. Dan yang ketiga, menurut pendapat Ana, tahqiq an-nusus itu gunanya agar kita mengetahui latar budaya suatu masyarakat pada masa lampau gitu. Mungkin ada tambahan dari Buya Adam. Sedikit ada tambahan nih, Buya Fajri, Buya Bahet. Seperti apa yang pernah saya baca, yang masih agak sedikit saya ingat ya. Guna tahqiq an-nusus itu pertama agar kita mengetahui informasi budaya masa lampau yang berupa perasaan, adat istiadat, hukum, lalu kepercayaan, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dapat kita ketahui dan kita pelajari kembali dengan baik. Terus selanjutnya, guna tahqiq an-nusus ini agar karya tulis yang berasal dari kurun waktu yang berpuluh tahun atau bahkan beratus tahun atau bahkan jutaan tahun yang sudah berlalu yang telah mengalami kerusakan atau hampir punah itu dapat ditulis kembali di atas kertas dan diperbarui kembali sehingga bisa dipelajari kembali, Bu ya. Oh gitu. Oh, berarti kira-kira tahqiq an-nusus ini dipelajari tujuannya untuk memelihara manuskrip naskah-naskah kuno begitu ya, Bu ya? Ya, itu intinya Bu Mungkin ya. seperti itu, Bu ya. Baik. Terima kasih Bu ya. Mungkin Ya, dengan sama-sama, Bu ya. penjelasan Bu ya, kita sedikit demi sedikit akan lebih mengarah terhadap Bu ya. Anak pun Amin, sudah amin. banyak tahu sekarang nih Bu ya. Alhamdulillah sudah Bu ya. Mungkin sekian dulu Bu ya diskusi kita. Di lain waktu insya Allah kita sambung. Kita tutup Ya, Bu ya. dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.